Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram. Wala hadrati a'immatil mujtahidin wala hadrati jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilayna wa ridabil huquqi alayna wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Kita lanjut halaman 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Dan segala sesuatu yang didatangkan oleh Rasulullah atau yang dibawa oleh Rasulullah, fa haqquhu, maka haknya adalah at-taslim wal qabul, menerima dan mengakui, ya, at-taslim wal qabul atau mengakui dan menerima. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebagai orang yang beriman, maka pada dasarnya tuh kalau kita lihat-lihat, iman yang paling mendasar sebenarnya itu iman kepada Rasul dan iman kepada Allah. Itu yang paling yang paling kentara dah bahasanya begitu. Jadi Allah mengutus Rasul. Nah, apa yang dibawa Rasul wajib kita imani, wajib kita percayai. Maka kalau dikatakan seseorang tuh sudah percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul, itu boleh dikatakan imannya sudah, ya, mendekati selamat lah jadinya. Maka syahadat cuman itu aja, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak, yang lain malaikat enggak perlu disaksikan. Ya, kemudian Al-Qur'an enggak perlu disaksikan, malaikat enggak perlu disaksikan. Hari kiamat enggak perlu jadi saksi iman, ya, qada dan qadar, ya, belakangan lah. Tapi antara Allah dan Rasul itu dua hal yang saling erat terkait, ya, iman yang tidak bisa diputuskan begitu sampai akhir hayat manusia, ya. Allah memerintahkan umat manusia untuk menyatakan iman dan Islamnya. Pintu masuknya itu melalui Allah dan Rasulnya, ya. Lalu kemudian nanti dalam proses penyelesaian hidup di dunia ini itu juga dengan itu juga, ya, dengan syahadat, ya, jika memungkinkan itu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ya. Siapa yang mengakhiri kalamnya dengan la ilaha illallah masuk surga. Ada yang bilang sampai meneruskannya tuh, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang masuk surga. Nah, berarti kalau begitu sebagai orang yang beriman tidak ada bahasa untuk memikir dua kali, kira-kira begitu, untuk kemudian menyaring-nyaring,
ya memilah dan memilih apa yang Nabi bawa untuk kemudian yang satu kita laksanakan lalu yang lain kita tinggalkan. Ya. Bahasa Al-Qur'an tuh yu'minu ba'duha wa yakfuru bi ba'd, ya. Beriman kepada yang satu tapi ingkar kafir kepada yang lain. Enggak boleh. Kalau udah urusan apa yang Rasulullah sampaikan, perintah wajib semaksimal mungkin dilaksanakan, larangan semua wajib ditinggalkan. Ya, tidak ada istilah kata mikir-mikir dulu siapa tahu di dalam larangan ada yang enak kali begitu. Ya, nggak bisa. Kalau udah hal-hal yang Rasul sampaikan, wajib bagi orang yang beriman untuk menerima seutuhnya, ya, tanpa ada batas penolakan yang paling tipis pun tuh nggak boleh. Ya. Qauluhu ata, kata pengarang ata biqasril hamzati, dibaca pendek pada hamzah, jangan dibaca ata gitu ya, tapi bacanya ata gitu. Artinya apa? Aija'a, artinya datang. Biasanya kalau atabihi dengan ja'abihi, itu sudah menjadi idiom tuh ya, yang dibawa bahasa Indonesianya begitu ya. Wa yusta'malu, kemudian digunakan laziman wa muta'addiyan. Kata ata itu bisa digunakan baik sebagai fi'il yang lazim intransitif, wa muta'addiyan, dan muta'addi yang transitif. Wa amma ata bil maddi, adapun ata kalau dibaca panjang hamzahnya jadi bacanya ata gitu ya, ata. Fa ma'nahu a'ta, maka artinya adalah a'ta, yaitu memberi. Fa yata'adda ila maf'ulaini, maka ia akan muta'addi ya, transitif kepada dua maf'ul. Walaisa mahuna ala hada, tapi yang sekarang ini yang lagi kita baca bukan yang maknanya ata, bukan yang artinya memberi ya, tapi membawa atau yang didatangkan ya. Nah, kalau yang kita baca Rabbana atina itu panjang tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tuh atina. Nah, itu berarti berikan kami. Atina hasanatan. Jadi yang ata itu punya maf'ul dua, punya objek dua. Ya, transitifnya kepada dua maf'ul. Atina hasanatan. Kira-kira begitu tuh. Atina ya, itu fiilnya fiil amr, fa'ilnya adalah Allah, kemudian kita jadi maf'ul pertama, hasanatan jadi maf'ul kedua. Nah, untuk yang sekarang nih, wa kullu ma ata bihir rasul, bukan yang itu katanya, tapi yang artinya jaa. Berarti yang artinya jaa itu adalah fiil yang transitifnya mungkin ke satu maf'ul atau mungkin lazim, kira-kira begitu ya. Qauluhu fahaqquhu taslimu, kata pengarang fahaqquhu taslimu, apa maksudnya fahaqquhu taslim? Ai fawajibuhu alaina, kewajiban kami ya, kewajibannya atas kami, al-i'tirafu ail iqraru bi sihhatihi, mengakui, mengikrarkan bi sihhatihi, kebenarannya ya. Artinya begini, Rasul bisa jadi menyampaikan sesuatu kepada kita, kepada umatnya dalam bentuk dua. Ada ayat Al-Quran yang memang wahyu langsung ya dari Allah, yang baik bahasa maupun isi kandungannya Allah yang punya, kira-kira begitu. Itulah ayat Al-Quran ya. Maka kalau Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita dalam bentuk wahyu, dan itu adalah Al-Quran. Nah, itu wajib bagi kita untuk membenarkannya. Tuh. Ada juga wahyu yang bukan berbentuk Al-Quran, dalam hal ini sunnah ya, atau hadis. Hadis pun itu sebenarnya
sama wahyu juga, karena Nabi selalu berbicara ya atas nama wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang Nabi katakan kecuali itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Berarti kalau nanti ada Nabi ngomong yang lain yang tidak di dalam Al-Quran tapi ada di sunnah, maka itu wajib bagi kita juga untuk menerimanya dan membenarkannya. Walaupun mungkin kalau di akal-akalin gitu kayaknya kagak logis tuh, kok Nabi ngomongnya begitu, kira-kira begitu. Contoh dah nih, Nabi pernah bicara dan menetapkan hukum yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh hukum haramnya emas dan emas dan sutra. Emas dan sutra itu ayat Al-Qurannya nggak ada. Tapi Nabi berbicara, hadani haramani ala dzukuri ummati. Ya, dua benda ini yaitu emas dan sutra, haramani, dua-duanya hukumnya haram, ala dzukuri ummati, kepada laki-laki dari kalangan umatku. Ya. Nah, kalau nasnya, teksnya menyatakan demikian, maka haramnya bagi laki-laki, berarti bagi perempuan halal, boleh gitu, ya. Nah sekarang kan kita mungkin nanya-nanya, otak kita kan nanya kalau dilarang biasanya itu ya kan, kenapa laki-laki diharamkan pakai emas, padahal perempuan boleh? Manusianya sama, hanya jenis kelaminnya aja yang beda. Laki manusia, perempuan juga manusia, jenis kelaminnya yang berbeda. Tapi giliran perempuan boleh pakai emas, giliran laki-laki kagak boleh pakai emas. Giliran laki-laki nggak boleh pakai sutra, perempuan boleh pakai sutra. Nah, bagi orang yang beriman, taslim dan kabulnya itu nggak perlu tuh nanya-nanya, kenapa Rasul begitu, gitu, ya? Kenapa Rasul melarang? Udah ada faidah, ada manfaat atau tidak atas larangan itu, gitu. Itu bagi orang yang beriman terima dulu, begitu. Ya, karena ini bentuknya larangan, oh berarti kalau begitu langkahnya adalah jangan pakai emas dan jangan pakai sutra. Dah, itu. Kalau seandainya sampai di situ kagak puas, nah ya, berarti kan udah nerima dulu tuh, udah melaksanakan larangannya tadi tuh, di mana sebagai orang beriman dia tidak pakai emas dan tidak pakai perak. Berikutnya mau neliti, oh silahkan, ya. Tetapi apa yang dijadikan hasil penelitian tidaklah 100% kemungkinan besarnya benar seluruhnya. Tidak. Seberapa persennya mesti ada benar, tapi tidaklah seluruhnya menjadi benar mutlak atas hasil pemikiran manusia biasa. Karena apa yang Allah pikirkan atau yang Rasul sampaikan itu pasti jauh lebih tinggi nilainya daripada yang dicapai oleh hasil pemikiran manusia. Begitu, ya. Sebab nanti kalau segala sesuatu larangan Al-Quran atau perintah Al-Quran atau perintah Nabi atau larangan Nabi itu bisa diteliti dan hasilnya adalah 100%-nya benar, begitu, nanti akan ada pengganti yang orang cari, gitu, ya. Ambil contoh lagi, kita putuskan dulu emas dan sutra. Puasa, ya. Kenapa disuruh puasa? Bagi sebagai orang yang beriman, nggak perlu nanya-nanya ke sono dulu, terima dulu, lalu pada waktunya jalanin puasa, tuh begitu, ya. Mau meneliti, oh silakan boleh, ya. Tapi hasil penelitian tentang puasa tidaklah 100% benar mutlak apa yang didapati oleh manusia. Tuh begitu, ya. Paling berapa persennya? Iya, tapi tidak 100% benar sebagaimana yang Allah inginkan, begitu kira-kira.
Kenapa kita tidak boleh begitu gitu? Kita tidak boleh menyatakan bahwa kami telah menyatakan, meneliti bahwa maksud daripada puasa yang Allah kehendaki adalah supaya manusia sehat gitu misalnya. Itu 100% kebenarannya. Nggak bisa. Itu kecil, ya. Hanya sebagian kecil, hanya mungkin 1% daripada yang Allah inginkan daripada puasa itu mungkin sehat, ya. Masih ada, ya, lebih daripada 100% berikutnya yang mungkin belum ditemukan oleh manusia, ya. Kenapa begitu? Karena setiap yang Allah perintahkan rahasianya ada pada diri Allah. Manusia laksanakan dulu. Sebagiannya oke, nanti Allah buka rahasianya. Di atas rahasia yang lain masih ada lagi rahasia yang Allah tutup, ya. Kenapa begitu? Karena kalau 100% rahasia itu Allah buka seluruhnya, nanti manusia akan mencari jalan keluar untuk mengganti perintah Allah ini dengan perintah yang lain, dengan jalan yang lain yang nilainya sama. Misalnya begini, setiap orang yang berpuasa, ya, itu satu hari puasa gitu misalnya, itu hasilnya adalah, ya, tekanan darah sekian gitu, ya, tekanan kolesterol sekian, tuh begitu. Sehingga akhirnya darah menjadi normal, kolesterol juga normal, bahkan mungkin sehat begitu. Nah, nanti orang akan cari-cari nih, kira-kira selain puasa, ya, yang bisa menjadikan tekanan darah orang pada titik sekian, kolesterol orang tuh sekian, kira-kira ngerjain apa, makan apa, tuh begitu. Wah, akhirnya ketemu. Setiap orang yang lari 2 kilo di pagi hari, ya, tambah makan nasi uduk pakai jengkol, ya, darahnya normal, ya, gula darahnya bagus, kolesterolnya bagus, ya, udah akhirnya diputusin dah, ya kan, oleh kelompok tertentu, oleh mungkin orang-orang liberal, bahkan bisa jadi majelis ulama juga memutuskan puasa diganti dengan lari pagi 2 kilo dan makan nasi uduk pakai jengkol. Hasilnya kan sama, ya kan? Kalau hasil puasa ingin disamakan seperti itu, ya. Udah akhirnya semua orang kagak ada yang puasa. Pas bulan Ramadan lari pagi habis sembahyang subuh, makan nasi uduk pakai jengkol. Gitu tidur dah, ya kan? Udah selesai. Toh hasilnya sama dengan puasa gitu. Kalau tujuan dari puasa 100%-nya dimaksudkan adalah sehatnya tubuh gitu, ya. Bukan itu. Allah tidak, ya, mau seperti itu saja. Masih ada nilai-nilai iman, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai sufi, nilai-nilai kebersihan jiwa, nilai-nilai sosial, ya, nilai-nilai ekonomis yang perlu ditinjau dari gerakan puasa tersebut, ya. Yang itu apabila diteliti oleh manusia nggak bakalan sanggup semuanya benar gitu, ya. Mungkin dari sisi ekonomi, orang ekonomi yang bisa menelitinya, ya. Orang yang sufi belum tentu bisa menelitinya, ya. Orang sufi bisa meneliti tentang faedah puasa, nggak bisa diteliti oleh orang ekonomi. Begitu sebaliknya. Nanti orang sosiologis memelihara atau menjaga puasa atau memeriksa puasa, meneliti puasa, ada lagi. Tapi kan orang sufi nggak bisa meneliti yang diteliti oleh orang sosiologis. Begitu seterusnya, sehingga boleh dikatakan setiap ibadah, setiap perintah, setiap ketetapan yang Allah turunkan sudah menjadi kewajiban bagi orang beriman terima secara totalitas, ya. Nanti kalau udah nerima, udah jalanin, ya, silahkan meneliti. Kalau peneliti berhasil, bagus. Tapi ingat, itu bukan 100% apa yang Allah kehendaki, ya. Itu baru satu sisi dari kita doang yang neliti. Penelitian yang lain, ya, pasti banyak hasil-hasil yang lainnya dari, ya, ibadah baik puasa, sholat dan lain sebagainya mesti ada. Namun sekali lagi, seberapapun hasil penelitian yang dilakukan oleh manusia untuk mengungkap rahasia puasa, itu puasanya tidak bisa diganti dengan sesuatu yang sama nilainya, ya. Puasa tetap puasa.
Andaikan lari pagi 2 kilo ditambah makan nasi uduk pakai jengkol nilainya sama, itu bukanlah puasa namanya, ya. Nah, itu tuh yang kayak gitu yang harus kita pahami baik-baik. Salat itu menurut neurologi ya, ahli otak tuh begitu. Itu kalau orang atau kalau setiap manusia itu di kepalanya ini ada spot namanya, satu spot, ada satu titik, satu lubang katanya, di mana lubang tersebut hanya bisa dialirkan oleh darah ketika posisi kepala manusia ada di bawah, ya. Kepalanya itu sederajat atau setaraf dengan kakinya, kira-kira begitu. Dan cara yang paling efektif ya sujud, ya. Cara yang paling efektif supaya bisa mengalirkan spot yang kosong itu dari darah dan oksigen yang bagus, itu caranya hanya dengan melaksanakan sujud, ya. Sujudnya ada di dalam sholat. Allah atur tuh sedemikian rupa. Di pagi sekian lama sujudnya, sekian banyak sujudnya. Maka di sholat subuh itu kurang lebih ada 4 kali sujud, ya, 4 kali sujud. Karena suasana masih bersih, jernih dan sebagainya, mungkin cukup 4 kali sujud untuk memasukkan, ya, oksigen dan darah yang bagus ke titik spot otak kita. Tuh, zuhur, asar, ya, itu suasana crowded mungkin, kesibukan kita, makanan dan lain sebagainya. Membutuhkan waktu yang lebih banyak dan lebih lama supaya otak itu bisa dialiri darah dan oksigen yang cukup. Maka sholat zuhur dihitung sujudnya 8, ya. 2, ya 8. Asar 8 lagi. Kalau perhitungan 3 kali baca tasbih, anggaplah misalnya 30 detik, ya. Itu udah sekian waktu, dianggap cukup untuk mengalirkan darah seperti itu. Ini aturan-aturannya kayak begini nih, ya. Mungkin kagak pernah diteliti oleh orang tertentu pada masa yang lampau. Mungkin aja baru-baru sekarang ini. Itu juga mungkin belum sempurna, ya kan? Ternyata di dalam pelaksanaan sholat ada nilai sehat buat orang yang melaksanakan sholat itu sendiri, begitu, ya. Tapi kan aturannya juga ada, ya. Aturan supaya menjadi sehatnya itu ada, begitu, ya. Nah, diantaranya jumlah sujudnya, waktunya. Kalau begitu sekarang supaya orang otaknya sehat, ya, udah bikin aja senam. Yang di dalam senam tersebut ada nungging-nunggingnya, begitu, ya. Kira-kira nilainya sama gitu nantinya tuh? Belum tentu, ya kan? Orang kan kalau udah senam, kalau belum keringetan belum katanya, ya kan? Emang ada orang sholat sampai keringetan begitu? Ya, kita nggak pernah ngelihat orang sholat keringetan. Keringetannya mah bukan gara-gara capeknya, tapi gara-gara masjidnya atau musolanya kagak punya kipas angin, ya. Nah, itu panas tuh jadinya, akhirnya pada keringetan begitu. Kalau buat sholat capek sih kayaknya 20 rakaat aja kalau suasana AC-nya dan anginnya bagus, kita nggak keringetan sih kayaknya, ya kan? Masih biasa-biasa aja tuh begitu, ya. Nah, akhirnya orang akan berkata begini, kalau begitu cari senam, ya, cari makanan, cari aktivitas yang apabila dikerjakan bisa memasukkan otak ke dalam, bisa memasukkan titik spot otak itu darah dan oksigen yang sama, ya. Bikin dah senam sujud kali begitu namanya, ya kan. Nah, akhirnya bikin senam begitu. Apakah senam sujud yang sekarang dibikin oleh manusia setaraf dengan sholat yang dilakukan atas perintah Allah? Belum tentu, ya. Nah, disitulah maka apa yang Allah telah siapkan itu yang paling baik buat manusia, tinggal kita nerimanya dengan iman, ya, dengan ketawakalan, dengan kesabaran, pasrah nerimanya, laksanakan dengan
sebaik-baiknya. Ya. Sehingga dengan demikian sangat dimungkinkan orang yang beribadah ya jiwanya sehat, badannya juga menjadi sehat. Dari segi kesehatan jiwa, Allah udah kasih tahu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Salat itu hampir setiap saat ada, berarti mengingat Allah itu dalam ukuran sekian itu ada namanya. Berarti nilai-nilai ketenangan jiwa udah ada melalui salat. Belum lagi kalau kita mungkin baca Fatihah, belum lagi baca Al-Qur'an, belum lagi kalau kita menambahkan dengan salat-salat sunnah dan lain sebagainya, maka nilai ketenangan sudah ada. Ya. Nah, nilai kesehatan sangat memungkinkan ada karena gerakan-gerakan salat juga itu di dalamnya sangat memungkinkan ya orang itu menjadi sehat badannya. Karena apa? Karena ada gerakan-gerakan ya yang di dalamnya itu sampai merubah posisi saraf tulang, saraf urat dan lain sebagainya, semuanya itu bergerak pada waktu itu. Sehingga akhirnya ya jangan heran kalau orang yang beribadah itu bisa jadi sehat badannya dan juga sehat jasmani dan rohaninya. Mungkin saya pernah bercerita kali, saya pernah ngurut gitu sama ahli menangani stroke. Dia tukang ngurut tapi bisa gitu menangani stroke ya. Nah, saya sih iseng-iseng nanya awalnya, pernah nggak nanganin orang stroke? Sering katanya begitu. Gimana hasilnya? Nah, salah satu jawaban dia yang sangat saya catat itu adalah, saya kalau nanganin atau ngurut orang stroke, di mana yang stroke-nya itu dulu pernah sholat gitu dan sholatnya bagus gitu, nggak pernah ninggalin dah begitu, itu dia berkata begini, 100% saya jamin bisa balik lagi. Tuh ya. Yang penting dulu dia pernah sujud ya. Sujudnya juga pokoknya benar dah begitu ya. Dia bisa berkata 100% saya bisa sembuhkan katanya begitu. Dengan terapi dia begitu ya. Tapi kalau orang stroke ya, terus dia termasuk orang yang muslim tapi sholatnya belang-teng-teng begitu. Apalagi kalau dia non muslim yang memang tidak pernah sholat ya, dibilang 50% aja saya nggak bisa jamin gitu ya. 50% kesembuhan itu saya nggak bisa jamin melalui terapi urut dan lain sebagainya yang saya kerjakan itu bisa menyembuhkannya gitu. Kenapa? Karena di dalam otak sebagai pusat pengendali darah nih ada di sini semua gitu tuh ya, yang mengatur dan yang boleh dikatakan menjadi pusat perintah segala-galanya ada di sini. Ternyata di sininya itu tuh yang rusak gitu ya. Nah, sehingga akhirnya untuk kerusakannya ada di sini berakibat kepada tubuh ya. Ndandanin ini gitu susah, harus ke tubuh-tubuh juga gitu. Bayangin dah, sakitnya ada di sini, ngurutnya di tangan katanya gitu kan nggak nyambung seolah-olah begitu. Nah, itu susahnya. Tapi kalau dia punya koneksi yang bagus antara badan dengan otaknya yang udah ada isi oksigennya yang bagus begitu, nah itu katanya ya bisa dikerjakan dengan baik, bisa sembuh bahkan 100% sembuh katanya begitu ya. Oh, berarti kalau gitu sujud, sholat dalam rangka juga taat kepada Allah dan Rasul itu adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi ingat, itu bukan target satu-satunya gitu ya. Bukan target satu-satunya. Qauluhu wal qabulu, pengarang mengatakan atau kata pengarang al-qabul bil fathi wad dhammi, dibaca dengan fathah dan dhammah ya. Dibaca qabul, dibaca qubul katanya begitu ya. Lughatan sebagai atau secara bahasa. Hakaha Ibnul Arabi, demikian yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Arabi. Wa hadzal masdaru nadirun. Masdar seperti bentuk kata qabul nadirun, jarang. La yusma'ul masdaru maftuhul fa.
tidak pernah didengar kata masdar itu berharokat fathah pada fa-nya, ya. Qabila, ya, qabila sama dengan fa'ila. Fa'ila. Kalau kita cari fa'ila berarti kemungkinannya hasiba, ya. Fa'ila, qabila, hasiba. Hasiba yahsibu, qabila yakbilu. Hasiba yahsibu husbanan, ya. Ternyata giliran qabila yakbilu qabul, ya. Maka katanya jauh dari, ya, wazan katanya, ya. Illa lafzal qabul, kecuali lafaz qabul khassatan, secara khusus. Berarti pola kata yang mengikuti wazan ini hanya kata qabul saja yang masdarnya fa'ul gitu, ya. Yang lainnya enggak ada yang seperti itu. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu, sama tuh, ya. Kalau tadi qabila yakbilu, kalau qabila yakbalu berarti alima ya'lamu, ya. Nah, kalau alima ya'lamu masdarnya ilman, ya. Kalau giliran qabila yakbalu mestinya kiblan gitu, ya. Ternyata enggak pakai kiblan tapi memakainya qabulan gitu, ya. Ai wa wajibuhu alaina aidan tasdiquhu wa akhdhuhu, ya. Makna daripada qabul itu adalah wajibnya atas kita adalah tasdiquhu wa akhdhuhu, membenarkannya dan mengambilnya, ya, membenarkannya dan melaksanakannya, ya. Kalau di atas taslim itu mengakui kebenarannya, kalau qabul itu membenarkannya dan melaksanakannya, ya. Jadi pas Rasul ngomong, ya, kembali nih ke emas dan perak, hadani haramun ala dzukuri ummati, i'tiraf, ya, akui, ikrar, iya ya Rasulullah, ucapanmu benar, saya akui, saya terima emas dan perak hukumnya haram, diakui. Realitanya, prakteknya terima dan jangan pakai emas dan sutra pada kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya at-taslim wal qabul, atas sabda Rasulullah, atas apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita, begitu, ya. Kalau saya sih realita aja nih gitu, ya. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas, ya? Itu yang mungkin terjadi adalah persaingan keras tuh nanti antara laki dan bini, ya. Lakinya mau pakai emas, bininya kagak dibeliin emas gitu, ya kan. Ribut mulu dah tuh kalau begitu. Lu bang enak banget gitu pakai emas, gue lu kagak pakein. Nah, ya, coba itu. Kalau seandainya, ya, laki-laki boleh pakai emas, ya, apalagi larangannya, anggaplah larangan, ada tuh larangan, tapi larangannya misalnya makruh dah begitu, nggak haram gitu. Tuh jangan-jangan Ustaz masih pakai juga kali itu, ya kan. Kata Ustaz kan larangannya makruh doang, ya kan. Buat tampil bolehlah katanya begitu. Nah, akhirnya perempuan yang di rumahnya atau istri di rumahnya kagak pakai emas kalau begitu. Yang pakai emas adalah lakinya. Nah, yang tampil cakep jadi laki akhirnya kalau begitu. Sementara bininya kagak dibeliin emas kalau begitu. Nah, dengan diharamkannya laki-laki pakai emas, laki-laki suami-suami yang bisa beli emas sangat memungkinkan bisa memakaikannya kepada istrinya, jadinya begitu, ya kan. Nah, itu kan jadi cakep kalau begitu. Kita kagak pikirin tuh hal-hal yang kayak begitu, kira-kira ya jalan pikiran Nabi tuh begitu. Sehingga akhirnya kita yang cari duit, rezeki dari kita, tapi kita alihkan kepada, ya, mungkin istri kita atau anak perempuan kita, itu seperti itu, ya. Tapi jelas itu masih ada nilai bagusnya begitu, ya. Penelitian yang terakhir menyatakan begini katanya. Laki-laki memakai emas itu sebenarnya, emas itu adalah barang tambang yang bisa menyerap di dalam tubuh manusia, ya. Jadi emas itu bisa partikel-partikelnya nyerap di dalam tubuh manusia.
laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, bedanya begini. Kalau emas dipakai oleh perempuan, partikelnya masuk ke dalam tubuh perempuan, perempuan itu ada jalur haidnya. Sehingga kalau partikel emas masuk ke dalam tubuh perempuan, nanti di waktu haid katanya itu terbawa tuh, ya, partikel-partikel tersebut. Sehingga akhirnya posisi tubuh perempuan tetap sehat. Nah, ya. Sementara yang laki-laki itu tidak ada jalur haidnya, gitu, tidak ada masa-masa haidnya, sehingga partikel yang masuk, ya, di dalam tubuh laki-laki itu tidak bisa dikeluarkan. Berbahayanya apabila itu dipakai dalam jangka lama dan juga makainya banyak, ya. Misalnya dipakai di rantai, dipakai di tangan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya partikel yang masuk ke dalam tubuh laki-laki banyak dan itu bertumpuk, lalu kemudian akhirnya tidak bisa diolah oleh pada tubuh laki-laki, maka partikel tersebut akan mengganggu jalur darah dan lain sebagainya, ya. Nah, itu penelitian terakhir tentang dilarangnya menggunakan emas, katanya begitu. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu, dan apa saja yang dibawa oleh Rasul ke hadapan kalian, ai atakum, yaitu Rasul memberikannya kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah, maka laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasul larang bagi kalian terhadap masalah tersebut, fantahu, maka tinggalkanlah, ya. Ini menjadi dalil, ya, bagi ketaatan kita sebagai seorang yang beriman di hadapan Rasul. Apa yang Rasul sampaikan buat kita, ya, dalam bentuk perintah, maka harus dilaksanakan. Sementara yang bentuknya larangan harus kita tinggalkan. Qala Aud al-Ghamrawi, berkata Syekh Aud al-Ghamrawi, wa aujabat tasdiqu lil amini fi kulli ma jaa bihi fid dini, dan wajib, ya, untuk tasdik, untuk membenarkan, lil amin, kepada Nabi al-Amin, fi kulli ma jaa bihi fid din, terhadap segala sesuatu yang beliau bawa atas urusan agama, ya. Jadi kalau udah urusannya urusan agama, yang Rasul sampaikan udah kagak ada pilihan-pilihan untuk berpikir atau menolak apalagi, ya. Udah harus betul-betul diterima. Karena tidak mungkin kalau untuk urusan agama itu hasil penelitian manusia biasa, enggak mungkin. Setiap yang kaitannya dengan urusan agama itu tidak ada lain, jalurnya adalah harus pangkalnya Rasul lalu kepada Allah. Udah nggak ada yang lain. Berita-berita, ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan itu nggak bisa dibikin-bikin oleh manusia, ya. Nggak bisa dibuat-buat oleh manusia, harus ditetapkan aturannya oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau urusan dunia, manusia diperkenankan. Nabi pun ngomong sama kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham terhadap urusan dunia kalian. Karena memang Nabi urusannya adalah urusan agama. Untuk kita mungkin diberikan kemampuan untuk memahami urusan dunia. Nah, kalau urusan dunia silahkan, kita bisa mengobservasi, kita bisa mengelaborasi, kita bisa memperluas aneka ragam penelitian dan lain sebagainya yang memungkinkan urusan dunia itu menjadi lebih baik, lebih mudah, lebih banyak, lebih besar dan lain sebagainya, dipersilahkan. Selagi pada jalur yang dibenarkan, itu tidak jadi masalah. Tapi untuk urusan agama, sumbernya harus datang dari Rasul, dan Rasul pasti dapat sumber dari Allah. Nah, kalau sudah datangnya dari Allah atau dari Rasul,
maka sebagai orang yang beriman tidak ada jalan lain kecuali harus mengakui, membenarkan, lalu kemudian melaksanakan. Kadzam tithalul amri indal amri, ya, dalam hal ini adalah melaksanakan perintah ketika Rasulullah memerintahkan, wal intiha binahyihi an amrin, ya, dan mencegah atau meninggalkan terhadap larangannya terhadap segala masalah-masalah yang memang dilarang, ya. Jadi ada perintah dari Rasul, kerjakan. Ada larangan dari Rasul, tinggalkan. Itu udah konsekuensi sebagai orang yang beriman. Fal amin huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu al-ma'mun. Yang dimaksud al-amin pada syair itu, ya, pada baris keempat itu dari atas tadi itu tasdiqun at-tasdiqu lil amin. Itu dimaksudkan adalah Rasulullah, maknanya al-ma'mun, yang dipercaya. Ya. Al-amin itu artinya al-ma'mun. Ya, sama seperti qatil. Qatil itu artinya maqtul. Ya, qatil yang dibunuh sama dengan al-maqtul. Al-ma'munu minal fujuri. Amin itu adalah orang yang diamankan, ya, yang dijaga dari segala perbuatan yang buruk. Summiya bidzalika li'annahu laisa lahu ghadrun, ya. Rasulullah dinamakan sedemikian, dinamakan dengan al-amin li'anna laisa lahu ghadrun, karena Rasulullah tak pernah punya sifat khianat. Ya. Ghadrun itu di situ pakai sifat nakirah, pakai bentuk nakirah untuk menunjukkan kecilnya khianat enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, apalagi besarnya. Kira-kira begitu. Wa qauluhu imtithalul amri indal amri, dan kata pengarang, kata Syekh Aud Al-Ghamrawi, imtithalul amri indal amri, ya, apa maksudnya? Wa huwa diddun nahyi, yaitu larangan, lawan daripada larangan. Wa jam'uhu awamir, sedangkan jamak daripada al-amri adalah awamir. Wa qauluhu binahyihi an amrin, dan ucapannya binahyihi an amrin ay halin, wa jam'uhu umurun, ya, maksud daripada amrin itu adalah keadaan, jamaknya adalah umur, ya, segala perkara. Jadi di situ ada dua kalimat yang bentuknya mirip sama, ya, ada al-amri, ada an amrin, gitu, ya. Kalau al-amri itu adalah perintah, lawannya adalah melarang. Kalau amrin itu adalah perkara, jamaknya adalah umur, ya, al-umur. Jadi kalau begitu artinya melaksanakan taat kepada Rasulullah ketika ada perintah, dan mencegah, ya, menghindari dari larangannya terhadap segala perkara-perkara. Artinya manakala ada perkara itu dilarang, maka harus ditinggalkan, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa sur'atal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair wa aftah qulubana wa qulubahum futal 'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.